kemudian dibagi servernya 2 atau 3 gitu ya. Karena kita untuk mengantisipasi kalau misalnya terjadi Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber kita yang sudah ditulis di kolom komentar yang sudah saya rangkum ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang VPS mana atau paket VPS apa yang cocok untuk digunakan dan lebih stabil ya teman-teman. Jadi kita akan merujuk dari situs jayahouse.com dari VPS atau layanan VPS yang memang saya gunakan dan saya punya pengalaman bagus di sini dan juga saya rekomendasikan teman-teman. Oke, jadi untuk memilih paket VPS teman-teman, saya kira harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita menggunakan VPS hanya untuk trading robot forex teman-teman, saya kira paket pilihan basic ini sudah sangat cukup untuk trading di 1 MetaTrader sampai 3 MetaTrader teman-teman ya. Tapi saya lebih merekomendasikan paket solid ya teman-teman. Jadi misalnya kita punya 2 MetaTrader atau 3 MetaTrader, kita pilih paket solid saja. Atau misalnya kita punya 6 MetaTrader teman-teman. Jadi saya lebih merekomendasikan untuk membeli 2 paket solid, kemudian dibagi servernya 2 atau 3 gitu ya. Dibagi EA-nya itu trading di beberapa server. Begitu saja teman-teman. Kenapa? Karena kita untuk mengantisipasi kalau misalnya terjadi maintenance gitu ya, atau perawatan rutin atau servernya down gitu teman-teman. Jadi nggak semua dari EA-nya itu kita kena imbas seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan, mungkin bukan untuk trading forex dengan EA teman-teman, karena ini memang bisa digunakan untuk yang lain. Jadi kita harus menyesuaikan apakah kita memerlukan performa dari komputer yang lebih powerful teman-teman. Jadi di sini terdapat paket yang sudah disediakan dan teman-teman bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan teman-teman. Selanjutnya adalah satu VPS bisa untuk berapa MT4 bang, seperti itu. Di sini ditulis ya teman-teman, untuk paket basic saja di sini direkomendasikan untuk menggunakan maksimal 3 MetaTrader. Tapi pada faktanya teman-teman, saya pernah mencoba untuk MetaTrader untuk paket basic ini, saya install itu pernah sampai 5 sampai 6 MetaTrader teman-teman ya. Dan itu semua berjalan dengan sesuai rule-nya masing-masing teman-teman. Itu bisa dilakukan tapi itu tidak direkomendasikan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya menggunakan paket basic, saya kira ikuti saja dari rekomendasinya teman-teman. Selanjutnya, apakah VPS ini hanya bisa digunakan untuk forex? Tentu saja tidak teman-teman ya. Jadi VPS forex ini bisa digunakan untuk apa saja yang bisa dilakukan oleh desktop ya teman-teman ya. Seperti contoh di sini kita juga bisa menggunakan VPS untuk nonton YouTube misalnya, dan lain sebagainya teman-teman ya. Itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Karena ini sebenarnya adalah sama saja seperti Windows pada umumnya, cuman bedanya kita meremotnya saja teman-teman. Selanjutnya, satu VPS bisa berapa pair? Ini tentu pertanyaan yang agak kurang nyambung mungkin teman-teman ya, tapi tetap ditanyakan dan saya kira jawabannya adalah satu MetaTrader itu bisa untuk banyak pair ya. Satu MetaTrader itu sudah cukup untuk membuka banyak pair teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan VPS teman-teman. Selanjutnya, apakah VPS bisa diakses menggunakan smartphone? Jawabannya adalah bisa sekali teman-teman. Jadi VPS ini bisa diakses menggunakan iOS maupun Android teman-teman. Jadi seperti ini kita akan bikin untuk contohnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan dari smartphone. Ini menggunakan iOS teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses untuk VPS ini menggunakan smartphone, kita perlu bantuan aplikasi namanya RD Client ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung akses saja teman-teman. Klik saja RD Client. Nanti kita tinggal menambahkan PC-nya teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan untuk IP address-nya, kemudian tambahkan username dan password-nya teman-teman ya. Di sini kita bisa langsung akses masuk saja seperti ini teman-teman. Ya, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Jadi VPS ini bisa sekali diakses menggunakan smartphone ya teman-teman. Oke.
Kemudian apakah VPS ini bisa digunakan untuk binary? Jawabannya sangat bisa sekali. Oke teman-teman, jadi kan terkadang ada situs binary yang tidak bisa diakses di Indonesia seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya tentu. Mungkin kita juga bisa mengaktifkan kalau memang kita punya robot binary option ya teman-teman. Kita bisa mengaktifkannya secara otomatis di VPS teman-teman. Jadi itu lebih aman kalau misalnya terjadi kendala di tempat kita ya. Misalnya mati lampu atau kehilangan jaringan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan VPS, kita tidak akan terganggu untuk transaksinya. Misalnya kita di sini mengakses binary.com ya. Ya, seperti ini teman-teman, karena menggunakan servernya bukan dari Indonesia, jadi kita tidak perlu untuk menggunakan VPN lagi, teman-teman. Jadi dengan VPS kita tidak perlu menggunakan VPN. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman berminat untuk mendaftar Jaya House ini, silahkan kunjungi jayahouse.com atau bisa juga langsung klik saja linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Kalau ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.